Para pelajar yang berbahagia, kali ini kita akan membahas soal-soal aritmatika sosial. Ya, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas semua materi tentang aritmatika sosial. Modalide yang pertama adalah harga jual, harga beli, ya, HJ dan HB. Kemudian yang kedua kita akan membahas untung dan rugi, U dan R misalnya, ya, dan kemudian sekaligus dengan persentasenya, persentase untung dan rugi. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang diskon, ya, atau potongan harga. Kita juga akan membahas tentang bruto neto tara, ya, atau berat kotor, berat bersih, berat kemasan. Yang kelima kita akan bahas tentang pajak, dan yang keenam kita akan bahas tentang menabung, ya. Nah, ini cakupan materi yang kita akan pelajari, ya, dalam pembahasan soal aritmatika kali ini. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Pada soal pertama ini sudah ditampilkan. Di sini dikatakan bahwa Pak Noval membeli 30 ekor ayam dengan harga 30.000 per ekornya. Ayam tersebut dipelihara selama 1 bulan. Karena musim hujan ada 4 ayam yang mati. Ya, sisanya dijual dengan harga 35.000 per ekor. Ya, keadaan yang dialami Pak Noval ini, ya. Pak Noval itu adalah apakah dia untung atau rugi? Kalau untung berapa untungnya, kalau rugi berapa ruginya. Nah, tentu untuk menjawab soal ini kita harus cari dulu harga belinya. Harga belinya dia membeli 30 kali 30.000. Nah, sehingga kita dapat 900.000. Ya. Setelah itu kita harus cari harga jualnya. Ingat bahwa ayam itu setelah dipelihara ada 4 yang mati. Tentu ayamnya bukan 30 lagi, yang dijual sebanyak 26 kali dengan harga jualnya, yaitu 35.000. Kalau kita hitung menggunakan kali susun, ini nilainya adalah 910.000. Nah, dengan demikian harga belinya 900.000, harga jualnya 910.000, sehingga kita bisa simpulkan, ya, ini selisihnya, atau dia dalam keadaan untung 10.000, atau jawaban yang benar adalah delta. Seperti itu. Tidak susah untuk harga jual dan harga beli. Yang penting kita tahu berapa harga pembeliannya, berapa harga jualnya. Kalau harga jual lebih besar daripada harga beli, berarti dia dalam keadaan untung. Sebaliknya, kalau harga beli lebih dari harga jual, berarti dia dalam keadaan rugi. Ya, soal yang kedua, kita berkaitan dengan persentase atau untung dan rugi. Nah, bisa dilihat di sini, harga beli diketahui itu adalah 2.500.000. Ya. Nah, kemudian harga jualnya itu 2 juta. Sehingga dari kasus ini kita bisa tahu bahwa dia mengalami kerugian karena harga jual lebih kecil dari ruginya. Berapa? 2.500.000 dijual 2 juta, tentu ruginya 500.000. Untuk mencari persentase rugi, ingat ini persentase rugi, selalu yang digunakan adalah pembaginya harga beli. Sehingga kita bisa tentukan bahwa persentase ruginya adalah 500.000, kita bagi dengan 2.500.000. Nah, kita bisa coret kali 100%. Nah, dengan demikian kita coret nolnya, ini juga nolnya. 5 dengan ini 1/5, jadi dapatnya 20%. Nah, seperti itu cara mencari persentase untung atau persentase rugi. Nah, sekarang soal yang mudah, ya. Seorang pedagang menjual barang seharga, ya, harga jualnya itu 100.000. Kemudian dia dapat untung. Kalau harga jualnya 100.000, itu dia dapat untung 20.000, berarti harga belinya berapa? Ya, ini logikanya pasti harga belinya itu tinggal kita kurangi aja, 100.000 kurangi 20.000, berarti 80.000. Karena untuk mendapatkan untung kita harus
harga belinya lebih kecil dibandingkan harga jual. 80.000 kalau tambahkan 20.000 jadi 100.000. Jadi inilah untungnya. Oke, soal yang keempat. Nah, kita percepat untuk soal-soal mudah kita percepat. Soal yang keempat itu, nah di sini ada hubungan bruto neto tara. Tentu yang namanya kotor itu komposisinya atau dibentuk oleh bersih neto tambahkan tara. Oke ya, jadi bruto itu tentu neto tambahkan tara. Kalau di sini taranya 5%, taranya berarti 5/100 dari brutonya. Jadi dari brutonya 200 kg, berarti kita bisa hitung nanti ini 10 kg. Ini taranya. Nah, sekarang kalau mau mencari neto, dengan bruto sama dengan neto tambah tara, tentu neto itu sama dengan bruto kurang tara. Tinggal kita kurangi netonya di 200 kurangi 10 dapatnya 190. Tahu jawabannya D. Nah, ini tentang diskon. Soalnya dibuat mudah. Di sini dikatakan bahwa harga satu lusin sendok itu 120.000. Seorang membeli 2 buah sendok dengan membayar 18.000. Persentase diskonnya. Oke. Yang pertama, kita harus ingat satu lusin itu setara dengan 12 buah. Ya. Jika 12 buah harganya, nah kalau kita menggunakan perbandingan senilai 12 buah itu 120, berarti satu buahnya berapa? Ya, tentu ini setara dengan 120.000. Tentu kalau kita mau ditanya satu buah sendok saja itu setara dengan 10.000 atau 120.000 satu buah. Kalau dia membeli 2, jadi harga beli seharusnya atau sebenarnya ya, nah, Bapak singkat HBS itu tentu 2 dikali 10.000 atau kita peroleh 20.000. Selanjutnya karena di diskon atau harga setelah diskon ya, harga beli setelah diskon itu 18.000. Tentu dia dapat diskonnya 2.000. Karena dia dapat diskon 2.000, maka kita bisa tentukan persentase diskon. Ini kan untuk 2 barang, boleh juga ya. Persentase diskon itu adalah 2.000 dibagi 20.000. 20 kali 100%. Jelas? Ini jawabannya adalah 10%. Enggak, jawabannya delta. Nah, untuk persentase ingat ya, selalu pembaginya adalah harga beli. Ya, harga beli. Kalau di sini harga beli HBS itu harga beli ya, sebenarnya sebelum diskon. HBSD ya setelah diskon. Oke. Begitu juga kalau kita menentukan, nah ini harga bersih ya setelah didiskon. Kalau barang harganya 100.000 didiskon 10%, artinya kita membayar 90%-nya. 90%-nya kalau kita kalikan dengan 100.000 itu nilainya adalah 90.000. Begitu juga kalau kita punya barang 200.000 didiskon 15%, berarti yang kita bayar itu tinggal 100 dikurang 15, 85%-nya. 85% dikali 200.000 itu adalah 170.000. Nah, kemudian 300.000 kita harga belinya didiskon 20%, berarti yang kita bayar 80/100-nya atau 80% kali 300.000, sehingga kita harus membayar 240.000. Nah, total barang yang harus dibayar setelah diskon tinggal kita jumlahkan 90.000 tambah 170 tambah 240 atau 500.000. Nah, itu untuk nomor 6.
Nah, ini Bapak percepat ya, karena jumlah soalnya ada 12 nomor, ya, 10 nomor pilihan ganda dan 2 uraian. Selanjutnya soal nomor 7. Ya, ini pajak. Dikenakan pajak. Kalau barang dikenakan pajak itu tentu barang itu nilainya akan bertambah. Ya, bertambahnya berapa? Sebesar pajak yang dikenakan. Kalau kita beli barangnya 1.500.000, berarti tambah pajak lagi 10% dari 1.500.000. Atau bahasanya yang harga beli setelah pajak itu adalah 110, karena 100% tambahkan 10% per 100 dikalikan dengan 1.500.000. Ya, kita dapatnya 1.650.000. Nah, seperti itu. Yang penting kita tahu idenya, kalau barang dikenakan pajak maka harganya naik. Kalau gaji dikenakan pajak maka gaji yang kita terima itu berkurang. Nomor 8. Oke, nomor 8 ini ya, menyimpan uang ya, bunga tunggalnya itu 18% setahun, besar uang yang terima setelah 6 bulan. Idenya kita cari dulu bunga per tahunnya. Bunga per tahunnya, kalau kita nabungnya 2 juta, berarti bunga per tahunnya 2 juta dikali dengan 18 per 100 ya, karena 18% atau 360.000. Ini 1 tahun. Kalau bunga per 6 bulan, 1 tahun itu 2 kali 6 bulan. Per 6 bulan tentu kita langsung bisa tahu ini setengahnya 180.000. Sehingga tabungan setelah 6 bulan, tabungan akhir itu tentu tabungan awal yang nilainya 2 juta itu kita tambahkan dengan 180.000, kita dapatnya 2.180.000. Nah, seperti itu. Tidak susah. Ini yang penting logika kita jalan ya, sudah terbangun. Nah, gampang, tidak ada yang susah. Oke, soal yang ke-9 juga demikian. Logika sederhananya gini. Kalau Aldi menabung di bank 1.200.000, bunganya 10% per tahun, saat diambil jadi 1.350.000. Kita cari dulu bunganya atau tambahan uangnya. Bunganya dari 1.200.000 menjadi 1.350.000, berarti kita tinggal kurangi 1.350.000 kita kurangi dengan 1.200.000, sehingga kita dapatkan 150.000. Nah, ini bunga yang diterima. Sekarang kita cari lagi bunga per tahun. Bunga per tahun 1.200.000 10% per tahunnya. Berarti bunga per tahunnya tinggal 120 dikalikan dengan 10 itu adalah 120. 1 tahun 120.000. Kalau dia menjadi 150.000 berapa? 1 tahun itu 12 bulan. Kalau kita kaitkan misalnya antara bunga ya dan persentase bunga dan bunganya, misalnya ya, di sini bunga. Kita analisa persentase atau lama ya, lama menabung bukan. Oke, kita cari di sini misalnya lama menabung. Lama menabung. Kalau 12 bulan itu 120.000, ya ini perbandingan senilai. Untuk menjadi 150.000 butuh berapa bulan? Tentu tidak gampang sekali. Oh, ini dikali 10. Tentu berapa dikali 10 hasilnya? Sehingga jawabannya adalah 15. Ya. Nah, ini tidak susah. Nomor 10 ya, suatu bank memberikan bunga tunggal kepada nasabah itu 10% per tahun ya, setelah menabung 30 bulan tabungannya Pak Budi menjadi, ada rumus dasarnya bahwa tabungan akhir TAK itu adalah TAW, tabungan awal, tambah persentase bunga
dikali lama menabung dikali persentase tabungan awal lagi. Kita diberikan di sini 1.250.000. Tabungan awalnya tidak diberikan. Kemudian persentase bunganya per tahun diberikan. Per tahun berarti 10/100. Ya. Kemudian dia lamanya menabung itu 30 bulan. Tetapi 30 bulan ini karena ini 10/100 itu adalah 12 bulan, maka kita perlu bagi dengan 12 kali TAW. Nah, kita sederhanakan. Kalau kita sederhanakan, ini menjadi 3/12 atau bisa kita tulis 1.250.000 TAW. Kita bisa faktorkan 1 tambah 3/12 atau 1/4. Nah, 3/12 itu 1/4. Jadi ini menjadi TAW-nya kali 5/4. Ya, berapa dikalikan 5/4 hasilnya 1.250.000. Boleh kita kalau lakukan kali silang sehingga kita dapat nanti TAW-nya adalah 1.250.000 kita kalikan dengan 4 bagi dengan 5. Kita dapatnya nanti 1 juta rupiah. Ya, 125 dibagi 5 itu adalah 25, maka ini kali ini. Oke, itu soal untuk pilihan gandanya. Kita sekarang masuk untuk soal uraian. Soal uraian itu ada 2, ya. Jadi tentang untung rugi dan misalnya lama menabung. Ya, soal untung rugi ya, jadi tidak terlalu susah. Nah, ini 2 karung beras harganya 800.000 transportasi. Jadi yang dimaksud inti harga beli itu kalau dikaitkan dengan transportasi lengkap dengan biaya transportasinya. Karena harga beli itu adalah uang yang kita keluarkan. Jadi kalau kita mau cari uang yang kita keluarkan atau misalnya harga belinya itu adalah 2 kali 180.000. Ya, 2 karung beras dengan harga berarti sudah harga belinya. Diulangi. Ya. Harga belinya adalah 800.000 ditambah 2 kali 30.000. Mengapa? Karena setiap karung biaya transportasinya 30.000 sehingga kita dapat di sini 860.000. Ya. Nah, sekarang dari 860.000 ini harga jualnya itu adalah 920.000. Sehingga kita lihat bahwa harga beli itu lebih kecil daripada harga jual, sehingga pedagang tersebut untungnya berapa? Yaitu 920.000 kita kurangi dengan 860.000 atau untungnya adalah 60.000. Lumayan untungnya. Nah, seperti itu caranya. Dan kita masuk ke soal terakhir. Nah, soal terakhir. Ani menabung selama 5 bulan dan memperoleh bunga sebesar 50.000. Jika awal tabungan Ani 1 juta, suku bunga per tahunnya ya per tahun, ingat. Ini bulan. Ini besar bunganya. Kita gunakan perbandingan 5 bulan besar bunganya 50.000. Berarti 1 bulan 10.000. Artinya kalau kita mau cari persentase bunganya, persentase bunga per bulan itu adalah 10.000 kita bagi dengan tabungan awal 1 juta kali dengan kali dengan 100%. Itu dapatnya 1. Per bulan dia 1%. Kalau per tahun, nah, sehingga bunga per tahunnya adalah per tahunnya tinggal kita kali, yaitu 12%. Ini yang
bisa ya Bapak sampaikan mengenai aritmatika sosial. Silahkan pelajari secara berulang-ulang ya. Minggu depan kita akan lakukan ulangan harian kedua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video selanjutnya.